Kenapa konten edukasi kalah populer? Rahasia algoritma dan psikologi audiens. Bayangkan kalian sudah riset berjam-jam, menyiapkan skrip terbaik, dan akhirnya mengunggah video edukasi yang menurut kalian sangat berbobot. Tapi apa yang terjadi? Views mentok, like sedikit, dan engagement rendah. Lalu, kalian lihat orang lain bikin video joget atau prank receh, dan tiba-tiba viral jutaan views dalam sehari. Kenapa ini bisa terjadi? Apa algoritma TikTok, Instagram, dan YouTube memang tidak mendukung edukasi? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Kali ini kita akan membahas rahasia di balik fenomena ini. Kita akan bongkar psikologi audiens, algoritma platform, dan cara supaya konten edukasi tetap bisa bertahan dan berkembang. Konten edukasi versus hiburan. Mari kita mulai dengan data. Jika kita bandingkan engagement rata-rata, konten hiburan jauh lebih sering viral dibandingkan konten edukasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa video hiburan mendapat lebih banyak like, share, dan komentar dibandingkan video yang mengajak berpikir. Kenapa bisa begini? Ada beberapa alasan utama seperti dopamine effect. Video hiburan memberi kesenangan instan. 2. Cognitive load. Belajar butuh usaha lebih besar dibanding scrolling video lucu. 3. Persepsi membosankan. Banyak orang menganggap edukasi hanya untuk sekolah atau kuliah. Tapi jangan khawatir, ini bukan berarti konten edukasi tidak bisa sukses. Kita hanya perlu memahami psikologi audiens dan cara kerja algoritma. Psikologi audiens, kenapa orang lebih suka hiburan? Untuk memahami mengapa orang lebih tertarik pada hiburan, kita harus melihat cara kerja otak manusia. Yang pertama yaitu dopamine effect atau kesenangan instan. Ketika seseorang menonton video lucu atau menghibur, otaknya langsung melepaskan dopamin, hormon yang membuat kita merasa senang. Ini seperti ketika kalian makan makanan favorit atau mendapatkan hadiah. Sementara itu, konten edukasi memerlukan proses berpikir. Otak harus bekerja lebih keras, dan ini seringkali terasa melelahkan bagi kebanyakan orang. 2. Cognitive load atau usaha yang diperlukan untuk belajar. Pernah merasa lelah setelah belajar sesuatu yang sulit? Itu karena otak kita membutuhkan energi untuk memahami informasi baru. Semakin kompleks sebuah topik, semakin besar usaha yang dibutuhkan. Inilah mengapa banyak orang lebih memilih scrolling tanpa berpikir dibandingkan menonton sesuatu yang mengharuskan mereka menganalisis. 3. Persepsi membosankan tentang edukasi. Banyak orang menganggap edukasi itu seperti sekolah yang dimana kita harus serius, kaku, dan penuh teori. Padahal, edukasi bisa dikemas dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Jadi, bagaimana caranya supaya konten edukasi tetap menarik dan bisa bersaing dengan konten hiburan? Cara membuat konten edukasi yang tetap menarik. Jika kita ingin konten edukasi lebih mudah diterima oleh audiens, kita harus menggunakan pendekatan yang lebih engaging. Berikut beberapa strategi yang bisa digunakan. 1. Gunakan storytelling. Manusia secara alami lebih mudah memahami informasi dalam bentuk cerita. Contohnya, daripada menjelaskan teori ekonomi dengan cara biasa, lebih baik buat skenario di mana seseorang menghadapi krisis keuangan dan harus mencari solusinya. 2. Buat format yang menarik. Misalnya, fun facts yang cepat dan ringan, memberikan edukasi dalam format singkat. Myth versus fact, membongkar kesalahpahaman tentang suatu topik. Challenge atau social experiment, membuat eksperimen untuk membuktikan teori tertentu. 3. Manfaatkan visual dan editing yang dinamis. Video yang penuh dengan teks panjang dan gambar statis kurang menarik dibandingkan video dengan animasi, efek transisi cepat, dan editing yang engaging. 4. Tambahkan call to action. Ajak audiens untuk berinteraksi, contohnya, pernah ngalamin hal ini? Komen di bawah. Atau, share ke temanmu yang harus tahu ini. So guys, meskipun konten edukasi tidak secepat hiburan dalam viralitas, ia memiliki loyal audiens. Orang yang tertarik dengan edukasi cenderung lebih loyal dan lebih menghargai konten yang berkualitas. Jika kalian ingin membangun konten edukasi yang sukses, fokuslah pada menyajikan informasi dengan cara yang engaging. Lalu konsisten dalam membuat konten. Membangun komunitas yang aktif dan loyal. Ingat,
Meskipun edukasi tidak selalu viral dalam semalam, dampaknya jauh lebih besar dalam jangka panjang. Jadi, untuk kalian yang sedang membangun konten edukasi, jangan patah semangat. Teruslah berinovasi, pelajari apa yang disukai audiens, dan tetap konsisten. Ingat, edukasi adalah investasi jangka panjang, dan kalian sedang membangun sesuatu yang berharga bagi banyak orang. Kalau ingin tahu lebih banyak lagi edukasi seperti ini atau ada pertanyaan, silakan diskusikan di kolom komentar. Dan silakan tonton video ini bagi kalian konten kreator yang fokus di TikTok, dan yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai strategi FYP ataupun rahasia algoritma di TikTok. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.